Ini teman-teman, ada microwave merek LG ya. Modelnya MS2042D. Katanya ini nggak bisa start ini. Kita coba colokin ya. Colokin ke listrik. Nyala ini, sini nyala ya, ada indikatornya. Cuma kalau kita start cuma sesaat ya, sesaat terus kemudian mati dia. Ini nyala ini nyala. Kita start, tombol start dicoba, nyala sebentar, mati terus kedip-kedip nyala lagi ya, begitu seterusnya ya. Nggak mau running, nggak mau start ya. Oke, kita coba bongkar ya. Ini setelah dibuka ya, ini kabel input masuk, ada sekringnya. Kalau nyala sekring itu bagus ya. Ini magnetronnya, ini trafo, ini kapasitor tegangan tinggi, ini dioda tegangan tinggi, ini sekring juga, sekring output dari kapasitor ini ke trafo. Ini bagus semua ya. Kita cek komponen-komponen lain. Saya mau uji kapasitor HP-nya ya. Ini tertulis 1,05 mikro. Saya pakai ini ya, aku digital. Saya posisi kapasitor nanofarad ya di sini. Uji tempelin saja, terbaca 1,1 ya, bolak-balik ya. Tempelin 1,1 mikro. Jadi ini benar, ini kapasitornya masih bagus. Saya uji ini ke sini ke bodi, nggak shock, bagus ya. Nah, kalau uji dioda HP, dioda tegangan tinggi, nggak bisa pakai ini ya, karena ini terlalu kecil. Kalau dioda biasa bisa pakai simbol dioda di sini. Ini harus dibantu. Oke, saya pakai ini ya, adaptor. Ini adaptor biasa ini, posisi 12 volt ya. Kita colokin ke listrik dulu. Ini ya ukur ya, saya tentukan dulu kutubnya. Betul, kutub positifnya ini ya. Sekarang dioda HP-nya saya taruh di sini, posisinya biasnya ke sana ya, negatifnya di sini. Kita uji dari 11. Aslinya di sini 16 volt, kasih dioda turunkan jadi 11. Jadi berarti diodanya bagus ya. Kita balik 10 ya. Tapi biasnya soalnya arahnya ke sana, dibalik lebih berat kan. Jadi ini dioda HP-nya bagus ya. Teman-teman, setelah saya uji dioda HP sama kapasitor HP-nya oke, sekring oke, terus saya tancapkan ke sumber tegangan, sumber listrik. Di sini nyala lampunya nyala normal, lampu itu elektriknya normal nyala. Ini ada indikator, tapi keluar asap ya, keluar asap. Ternyata ini resistornya ini ada yang terbakar. Saya lihat di sini ada komponen ini, kapasitor oglak ya, kayaknya solderannya kurang ini, baterainya. Saya coba nekat uji lagi ini, saya tancapkan ke listrik. Ini keluar asap tadi. Nah sekarang
cetok-cetok ini. Oh, karena belum tertutup ya dari sensornya. Ini normal, tapi waktu saya start ini keluar asap di daerah sini. Rupanya resistornya itu terbakar ya, kosong itu. Coba saya nekat start dulu. Tetap masih belum naik ya, kipasnya nyala ya, kipasnya nyala. Oke, tadi yang terbakar ini ya kapasitornya ini. Ini oklak-oklaknya kita coba solder ulang. Apa penyebabnya oklak ini? Jadi seperti dead contact ya. Ini sudah saya resolder ya, saya tambahin kabel karena jalur PCB nya sudah putus. Saya jalur kabel aja langsung. Ini keramik ini sama keramik ini patah, kakinya saya solder langsung pakai kabel ya. Ini sudah di solder, ini sudah di solder tapi belum bisa ya. Ini ada lilitan seperti sekring, jadi waktu diuji putus ini. Kalau diodanya ini normal, dioda di sini normal. Ini komponen relaynya belum tahu, kaki-kakinya jadi normally open, normally close nya di mana saya belum tahu. Tidak ada gambarnya di sini, nggak ada, cuma terdetek 250 volt 15 ampere. Ini aja saya sambung dulu ya. Lilitan ini milik Hendry, tapi saya sambung sama kawat aja seperti sekring ya. Ini rupanya ada airco yang kering ya, dekat lilitan ini. Lilitannya nggak ada nilainya, jadi ini saya campur sama kabel. Rupanya airco-nya ini kering sampai kakinya satu putus ya. Ini ada kosong-kosong lilitan. Nilai airco-nya itu 4,7 mikro 450 volt. Berhubung saya nggak punya, saya akan coba pakai 10 mikro 400 volt ya. Ini untuk suplai gangan ke relay ya. Saya belum uji ini airco ini. Airco yang ketahuan ini dulu karena dekat lilitan ini. Lilitan saya uji nggak ada nilai impedansi, satuannya milih Hendry ya. Coba pakai airco ini dulu. Ini saya pakai kawat, pakai kabel maksudnya. Ini yang rusak 4,7 nggak ada, 4,7 450 volt nggak ada. Saya ganti airco yang 10 mikro 400 volt. Kalau yang ini 1 mikro 450 volt saya uji di luar, saya cabut normal ya. Terus ada jalur PCB yang gosong karena ledakan. Terus L itu yang tadi itu saya jumper aja, jadi ini jumperan aja, komponen juga nggak sesuai ya. Ini juga oglak-oglak karena ini pemakaian lama, panas. Kalau beli modul kipernya ini mahal, ini yang second aja 400 ribuan, apalagi yang baru sudah nggak ada ya. Oke, ini sementara belum saya pasang ya, masih di luar. Ini sudah saya tancapkan listrik powernya ke input. Ini sudah on ya, ini tinggal start. Nah, udah running ya. Yang tadinya langsung stop, ini sudah running. Kita running berapa daya tahannya ini timernya berjalan ya, normal ya. Kalau kira-kira 1 menit nggak ada asap di kipet,
kemungkinan bisa ya, tadinya itu keluar asap ya, rupanya ada elbow itu yang back kontak itu ya. Ini jangan dipegang, ini saya tadi kesetrum karena pegang kapasitor ada isinya, meskipun colokan inputnya sudah dicabut. Ini bahaya ya, tegangan tinggi 2000 volt, jadi kalau bisa di shortkan kalau mau pegang ini kutub, antar kutub ini. Oke, kita running sambil dirapikan ya, nanti kipasnya normal ya. Ini ya, kabel input sudah ditancapkan, ini on. Ini saya belum familiar, tapi saya start di sini ya, saya start ini 30. Ini bisa di timenya bisa di setel ya, ditambah ini. Nah, ini bisa stop di sini, stop. Udah, kalau power ini saya pencet, kalau saya stop dulu 0, baru powernya ini saya pencet, berubah ya. Ini clocknya nggak bisa dipencet, harus di stop dulu baru clocknya mau dipencet ya. Saya juga nggak tahu ini pengoperasiannya. Ini juga kalau sudah clocknya dipencet ini nggak bisa ditekan, harus di stop dulu baru ini quick defrostnya ini bisa ditekan ya. Ini langsung running ya, normal ya. Ini stop juga bisa, ini langsung start juga normal ya. Jadi itu kerusakannya microwave LG ini, bukan di dioda HV, bukan di kapasitor HV, bukan di trafonya, bukan di itu manetronnya ya, namun di modul kipetnya mahal. Jadi elko-nya ada yang kering satu, itu 4,7 450 volt, sama jalur PCB-nya saya harus ganti kabel karena kosong ya. Ya, kiranya video tutorial ini berguna, bermanfaat. Terima kasih.